Enggak kena. Nah itu masalahnya, aku malah takut kalau periksa. No, aku gak ngerti mental orang Indonesia kenapa kalau ada masalah itu malah takut diagnose. Kayak ini udah zaman modern, Cok. Ini zaman modern. Kayak kenapa kamu harus takut? Kenapa kamu harus takut? Datang santai aja. Datang aja buat itu. Karena lebih bahaya kalau kamu self diagnose. Karena menurutku ya, mental health itu seserem itu, guys. Itu serem banget. Maksudnya tuh serem banget ya. Itu tuh lebih kayak untuk diri kita yang ngalamin itu serem banget gitu loh, yang separah itu gitu. Jadi aku takut banyak orang yang ke self diagnose padahal bukan dalam kategori itu, dia malah kayak mengiyakan dirinya itu tuh jadinya orang yang beneran punya anxiety itu tuh disangka kayak gue juga punya kok kayak kalau kayak gini, tapi sebenarnya nggak separah itu kok rasanya. Padahal maybe yang orang, misalnya contoh ya, orang ngalamin anxiety banyak banget, kayak 1A ini beneran punya anxiety gitu, yang satu ini dia merasa punya anxiety gitu. Dan yang bilang kayak pas lagi lu ngelihat orang yang punya anxiety bener tuh kayak, kok lu sampai segininya sih gitu loh. Maksudnya gue juga punya kok anxiety, sama kok kalau gue cek juga gue kayak punya anxiety, tapi kayak gak separah lo. Nah takutnya jadi kayak gitu. Better kamu sebelum diagnose diri kamu, better kamu langsung ke dokter aja itu, kalau emang kamu aware ya. Karena pasti kalau emang gak separah itu, dokter juga gak akan kayak, wah kamu punya anxiety kamu harus gini. Kalau emang gak separah itu paling terapi biasa, tapi kalau parah baru dikasih medicine. Lagi cerita apa? Lagi tentang mental health. Bisa nongki kak mau nanya. Enggak kena Rezan. Gue lebih percaya brain hack aja, soalnya masih kadar aku bisa kontrol, tidak sering terjadi. Iya, makanya gitu deh intinya. Kalau untuk masalah penyakit, jangan di diagnosa sendiri gitu, jangan diklaim. Kamu aware bagus banget. Kalau memang itu kayak menurutmu kamu agak menyusahkan kamu, sebelum kamu mendiagnosa diri kamu, better kamu ke psikiater. Karena aku merasa aku juga punya, karena kayak bahkan sampai di tahap ekstrim, but aku belum ke psikiater. Makanya aku nggak mendiagnosa diriku apa-apa gitu. Cuman banyak temen yang kayak nyaranin kayak coba lo ke psikiater deh, coba lo berobat deh kayak gitu. Cuman kayak aku, karena aku di sini aware, tapi aku ngerasa uang ke psikiater lumayan mahal mungkin. Jadi aku kayak tar dulu deh ke psikiater, masih banyak prioritas lain yang gue gunain gitu. Nah cuman jadinya aku sering dengerin Dr. Jimmy Adrian. Sumpah aku itu dia membantu banget, Dr. Jimmy Adrian, untuk bahas-bahas kayak begituan, untuk kayak tahu seenggaknya penanganannya tuh kayak gimana, alasannya tuh apa, kayak ada trauma apa yang sebenarnya harus kita iniin tuh apa gitu. Walaupun dia tetap menyarankan untuk kalau memang punya sesuatu, better langsung ke profesional aja. Yo, di-spill pengalaman kerja kamu banyak. Plus aku nggak suka minum obat, aku relain pilek. Gini guys, psikiater kalau kamu punya masalah mental dan apalagi kamu merasa kalau itu masih kamu bisa handle, dia nggak akan kasih medicine itu udah di tahap kamu mungkin udah separah itu, paham nggak? Jadi kamu gak kayak, aku nggak ngerti deh mental orang Indonesia tuh kayak gimana ya. Tapi menurut aku kalau kamu sekepo itu, kalau kamu berani self diagnose itu, better kamu ke psikiater sampai kamu bisa ngeklaim ke orang-orang kalau kamu punya penyakit itu. Karena kasihan, takutnya kamu. Dan kalau kamu bilang alasannya aku nggak mau minum obat, kalau kamu aja merasa kamu bisa handle, berarti itu nggak separah itu. Jadinya kemungkinan mungkin kamu cuma dia terapi buat konseling aja, ngobrol. Karena kalau udah dikasih namanya obat, itu mungkin sudah parah yang kayak kamu bahkan nggak bisa ngelakuin kegiatan sehari-hari kamu gitu loh maksudnya. Jadi kamu perlu obat nih untuk ngestabilin neuron yang ada di otak kamu. Seperti itu. That's why kamu harus punya, kalau kamu concern akan sesuatu, that's why kamu banyak searching atau apa. Jangan kayak cuman, oh ini tandanya begini. Makanya aku tuh suka banget bacain Jimmy Adrian, karena dia banyak ngejelasin kenapa orang banyak yang takut. Obat itu sebenarnya bukannya
kalau parah baru kasih obat, tapi kalau itu masih dalam tahap kayak masih bisa dikonselin, nggak bakal dikasih obat, nggak akan diresepin obat gitu. Hai Caca, halo Iki. Oke Bu Dokter, anxiety dapat dibantu dengan olahraga. Cok, udah gini ya. Menurut aku intinya anxiety ke mau depression ke mau panic attack ke atau apa, jangan diagnosa sendiri, datang ke profesional, karena itu nggak sesimpel yang sepertinya gitu loh, yang sebenarnya nggak sesimpel kamu ngerasa panik, oh berarti kamu panic attack, ngerasa kamu cemas, oh berarti kamu anxiety, no way, nggak sesimpel itu. Jadi better langsung aja kalau mau diagnose itu tuh kamu bisa langsung ke profesional gitu. Oke. Saya saran usaha yang recommended apa? Karena aku bukan pengusaha, aku nggak tahu saran usahanya apa, guys. Karena kayak aku pengen contoh nih ya, kayak aku pengen buka usaha sama temanku, aku pengen buka usaha kayak manik-manik gitu. Makasih Alice, aku pengen buka usaha manik-manik sama temanku. Tapi kayak menurutku ini banyak yang suka karena gue suka gitu. Ntar teman aku bilang kayaknya nggak terlalu banyak yang suka deh gitu. Tapi kayaknya warkop itu kayak warkop buat tongkrongan anak-anak muda ya, tapi warkopnya dibuatnya kayak warkop anak-anak muda gitu loh, yang kayak low budget tapi anak muda bisa nongkrong, kayaknya itu oke deh. Alice, thank you, makasih. Soalnya gini, gue pernah dulu di Terawang sama satu psikiater terkenal saat itu. Di Terawang atau kamu pernah konsultasi? Pas tahu, maksudnya Riamsi apa? Iya, biar bisa tahu penyakit jantung. Pas tahu penyakit jantung. Pada umumnya level anxiety bilangin orang tuh umurnya di bawah level 1, umumnya di bawah level 1. Dan dia salah menilai diriku, kayak dia bingung dan gak yakin gitu. Terawang atau konsultasi, kamu datang ke ruang konsulnya. Guys, udah gini ya, intinya namanya mental health itu tuh kayak itu tuh sebenarnya yang kayak concern terbesar. Gini aja simpelnya ya. Oh my god, Black Idiot, please. Oh my god, guys, please tell. Oh my god, listen. Guys, itu tuh namanya permasalahan serius. Mental health itu gak sesimpel kamu ngerasa cemas itu anxiety, no way, gak kayak gitu. Kasihan orang yang bener-bener ngalamin, kamu anggap seremeh itu. Jadinya karena kamu merasa kamu juga punya anxiety, misalnya orang ini beneran punya, dia merasa selebay itu, kamu merasa kayak gue juga punya tapi gue gak selebay ini, kok bisa selebay ini sih, mungkin lu kurang begini-gini. Itu bakal kayak gitu. Kasihan orang yang bener punya itu. Jadi better kalau memang kamu ngerasa punya, langsung ke psikiater, datang ke rumah sakit, ke ruangnya, konseling, ngomong sama dokternya, baru dapat diagnosa. Karena diagnosa pun gak satu kali pertemuan, cok. Dokter aja kayak aku sering banget bacain VT dokter kejiwaan. Dokter itu sering banget bilang kayak, pertama maybe dia ngomong ini, yang kedua dia ngomong ini karena dia kayak mungkin pertama dia ngira bipolar, atau pertama ngelihat dia BPD. Tapi lama-lama oh ternyata dia punya penyakit ini, gitu loh. Paham gak sih? Itu tuh harus berapa kali konsultasi. Sama halnya kayak penyakit di tubuh kamu. Kayak misal kamu punya penyakit ini, pasti kan kayak harus mendalam. Jadi please, itu bukan hal simple. Jangan diagnose sendiri. Ada namanya profesional, kamu bisa datang ke profesional itu ya. Kalau untuk meringankan, untuk tambah wawasan boleh kamu cari-cari ke Google research. Tapi kalau kamu untuk ngeklaim jangan, oke? Kamu bisa langsung ke profesionalnya gitu. Paham ya? Udah, intinya selama kamu itu bukan datang ke dokter dan konsul benar-benar sama dokter, karena konsul itu nggak sekali dua kali kamu tuh dapat penyakit apa,
Enggak kayak gitu, karena itu tuh kayak konsul, dia ngomong kayak banyak yang harus dialamin, prosesnya itu panjang guys. Jadi please guys, udah, intinya gini, jangan self diagnose. Oh my god, please. Mental health itu bukan tren yang mungkin kalian nganggepnya sekarang tren kali ya, kalian punya ini tren, kalian punya ini tren. Itu bukan tren, itu tuh hal yang sangat menyakitkan bagi penderitanya. Jadi better kamu langsung ke profesionalnya untuk tahu kamu benar punya penyakit itu apa enggak gitu ya, atau kamu untuk mencari bantuannya ke penyakit itu, please. Jadi waktu itu dia bukan konsulmu, konsioner yang awalnya lu nggak apa-apa bisa jadi kenapa-napa karena keseringan self diagnose. Bener, yang awalnya lu nggak apa-apa jadi kenapa-napa. Iya, sesimpel kalau kamu ngerasa aduh kayak gue nggak bener deh, lu searching, aduh kayak gue ini, datang langsung ke dokter, tanya, saya punya keluhan ini, saya begini, kira-kira saya punya penyakitnya nggak ya, atau apa ya saya derita gini, saya pengen tahu, blah. Udah datang blah gitu. Segampang itu. Selama kamu belum datang ke dokter, jangan self diagnose. Kalau memang kamu sekepo itu, kamu bisa langsung datang ke dokter. Kalau kamu ngerasa kamu bisa handle sendiri aja, itu kalau kamu bilang kamu takut dikasih obat, males minum obat, gak bakal langsung dikasih obat kalau kamu bisa handle sendiri. Terkadang malah orang tuh kayak kalau emang itu udah bener separah itu, orang yang males minum obat tuh pengen minum obat karena biar dia aman otaknya gitu loh maksudnya. Contoh dia ngalamin anxiety, dia kecemasan nih. Terus kalau lu nganggap diri lu males minum obat nih ya, lu kalau memang bener-bener punya penyakit itu separah itu dan udah ngerasa reaksi obat itu, pasti lu bakal rutin minum itu. Biar apa? Biar lu ngerasa tenang lagi, lu nggak cemas. Karena orang anxiety sebenarnya itu secapek itu guys cemasnya, yang kayak hal yang mungkin menurut orang biasa itu tuh benar-benar untuk kayak bikin dia mau mati rasanya. Sekarang cat temboknya jadi abu-abu. Iya. Jadi setelah itu dokter, aku berpikir tidak mempercayainya. No, aku gak ngerti orang-orang Indonesia sekarang gak percaya sama dokter. Why? Profesional, ada orang yang profesional yang sudah belajar di bidangnya banyak banget. Kamu gak percaya? Oh my god, cuma perkara aku nggak tahu deh, no comment, suka-suka kalian deh, terserah. Aku udah nggak tahu lagi mau ngomong apa. Kayaknya aku psikopat deh. Intinya ya, menurut aku jalan terbaik itu datang ke profesionalnya. Kamu yang bahkan belum belajar apapun, kamu bisa nggak percaya sama orang yang udah belajar banyak tentang hal itu dan punya banyak pasien. Menurutku itu kurang bijak aja ya, gitu. Please, jangan selalu underestimate seseorang gitu loh. Halo Hasbi. Namanya aja profesional, berarti dia udah lebih profesional dibanding kamu. Anak didiknya Walid kayak nggak percaya seprofesional itu. Kak pernah paham second opinion dalam dunia medis? Mungkin ada second opinion, but bukan berarti kamu nggak percaya medis. Orang kenapa sih? Sebagian besar pikiran orang juga berpengaruh ya. Dari pikiran juga bisa loh. Gini ya, satu, dari pikiran juga bisa. Tapi dari yang ku baca ya, dari semua penjelasan yang ku baca, karena aku suka banget sama dokter Jimmy Adrian, kalian juga gak bisa sepenuhnya bilang kayak orang depresi itu karena pikirannya aja. No, depresi itu penyakit mental. Dia itu emang ada masalah dari neuron otaknya, emang bermasalah. That's why itu bukan cuma karena pikirannya, tapi emang udah bermasalah, emang udah sakit. Makanya harus ke profesional. Makanya dia nggak bisa berpikir selayaknya orang normal gitu. Okay. Jadi lebih kayak be wise sama orang gitu ya. Disantet ya. Jadi gitu ya, oke. Intinya
penyakit mental itu bukan perkara cuman kamu ngerasa kayak tentang perasaan atau pikiran doang. Maksudnya pas itu ada permasalahan yang harus dia dihadapin sama profesionalnya ya. Jadi ya udahlah, intinya kalau lu ngerasa pengen tahu, datang ke profesional, that's it, udah. Kok so tahu sih, gue aja bilang kalau lu pengen tahu datang ke profesional, cok. Makanya dengerin. Orang tuh susah banget ya ngedengerin dari awal sampai akhir ya orang ya. Orang susah banget ya ngedengerin dari awal sampai akhir ya. Dibilang kalau pengen tahu datang ke profesional, jangan self diagnose sendiri, datang ke profesional, udah datang ke profesional. Jangan self diagnose sendiri. That's it. Orang tuh ya kayak saya tahu ke dukun aja kalau pengen tahu siapa yang kena santet. Ya suka-suka lu lah, lu mau ke dukun kayak mau ke orang pinter kayak serah. Halo Adit. Kenapa dukun dibilang orang pintar? Yang datangnya orang bodoh. Maaf. Karena yang pintar bodoh-bodohin orang. Aduh, udahlah. Ayo ngobrol lagi yuk. Yang putih apa? Kulit. Love you sekebon. Iya Iqmal. NSA itu dari lambung juga bisa ya, maksudnya asam lambung. Jadi maksudnya bukannya dari lambung lo jadi anxiety, bukan. Ada anxiety yang bisa malah jadi ngaruh ke lambung, yang bisa menyebabin GERD gitu. Karena lo panik, jadinya asam lambung lo juga naik gitu. Gimana tanggapannya tentang Kamboja? Kenapa dengan Kamboja? Kalau Cindo kesayangan sehat selalu cepat sukses ya, makasih. Oh gitu, baru ya bukannya orang GERD jadi anxiety, bukan. Itu dua hal yang berbeda. Maksudnya kayak saking dia paniknya, dia cemas. Kan anxiety itu kecemasan kan, gangguan kecemasan ya. Yang aku pernah dengar ya, kayak tentang anxiety, itu sebenarnya anxiety itu saya kayak bukannya sesimpel dia cemas, dia berarti dia anxiety. Cemasnya anxiety itu tuh yang katanya dokter Jimmy Adrian tuh kayak misalnya ada orang takut banget naik keluar, atau orang takut banget naik ke podium. Nah itu tuh bukan sebatas kayak cemas, aduh takut gimana, tapi tuh kayak serasa kayak ada yang mau, kayak ada pisau di badan dia gitu loh, yang sampai dia tuh takut itu gitu loh. Yang bener-bener reaksinya itu tuh bener-bener separah itu sebenarnya. Cuman ada beberapa macam anxiety yang bisa dibilang GERD juga gitu. Tips and trick jadi bad boy. Apa yang bagus dari seorang bad boy? Bukan dokter guys. Aku justru bilang berapa kali sama kalian, kalau apa-apa langsung ke dokter. Aku bukan dokter. Makanya aku bilang apa-apa langsung ke dokter, jangan diagnosis sendiri, bahaya, kasihan. Sebenarnya aku tuh lebih kasihan sama orang yang beneran ngidap, gara-gara banyak orang yang nganggap simple. Orang yang bener-bener ngidap itu tuh jadi disangkanya kayak lebay, paham gak sih? Kayak gue juga punya tapi gue nggak selebay itu, elunya aja kali jadinya dapat kayak begituan. Gue tuh nggak suka dapat kayak gituan. Jackie, thank you, makasih.